Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Arun Misteri. Kali ini kita akan membahas asal-usul dan sejarah kota Jakarta. Pada tanggal 22 bulan Juni tahun 1527 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya kota Jakarta berdasarkan waktu terjadinya penaklukan Sunda Kelapa oleh Fathaillah dan pasukannya. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami. Ibu kota Jakarta sebelum menjelma sebagai kota metropolitan seperti sekarang mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Menurut sejarah, nama Jakarta sendiri diketahui mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan periode penguasanya. Berikut sejarah singkat Jakarta dari masa ke masa yang bermula dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Merujuk buku sejarah kota Jakarta tahun 1950 sampai 1980, sejarah Jakarta bermula dari sebuah kota pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu wilayahnya masih dikuasai kerajaan Hindu Pajajaran. Di masa itu, Sunda Kelapa merupakan pusat perdagangan dan menjadi ibu kota sibuk sampai memikat bangsa Portugis di Malaka. Pada tahun 1552, atas perintah Gubernur Malaka, bangsa Portugis sebagai pendatang asing mulai masuk ke Sunda Kelapa. Niat para bangsa Portugis itu untuk meminta izin membangun benteng dekat muara Sungai Ciliwung. Rencana pembangunan benteng tersebut kemudian hasil mendapatkan restu. Namun ketika bangsa Portugis kembali lagi pada tahun 1527, Sunda Kelapa sudah beralih kekuasaannya ke Pangeran Fathaillah. Jayakarta. Berlanjut tentang sejarah singkat kota Jakarta, perpindahan kekuasaan Sunda Kelapa di tangan Fathaillah ternyata memicu pertempuran di antara keduanya. Pertempuran pun berlangsung sampai akhir Fathaillah dinyatakan menang dan langsung mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dikarenakan pertumbuhan perdagangan di Jayakarta semakin berkembang pesat, wilayah ini menjadi tujuan para pedagang dari Eropa, Belanda, Portugis, sampai Inggris. Bangsa Eropa, Belanda, Portugis, dan Inggris ini banyak mendirikan kantor pusat dagang di Jayakarta. Jayakarta juga menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang dari berbagai negara untuk bertukar komoditas. Batavia. Berlanjut pada tahun 1619, Jayakarta mulai dijadikan pusat kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia. Hal ini bermula ketika Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC ke Jayakarta. Selama dikuasai Belanda dan dipimpin Sint Petersen Khan, Jayakarta kembali mengalami perubahan nama menjadi Batavia. Belanda juga membuat rencana tata kota Batavia menyerupai kota-kota yang ada di negaranya, dengan ciri-ciri berbentuk blok dan dipisahkan dengan kanal. Perbuatan kanal-kanal di tengah kota ketika itu banyak kritik karena dinilai kotor dan menjadi sumber penyakit, bahkan sempat dijuluki semeteri orang Eropa. Masa kekuasaan Belanda di wilayah Batavia ini cukup lama, sekitar 3 abad, dari tahun 1619 sampai 1942. Jakarta Tokubetsushi. Pada tahun 1942, Belanda takluk di tangan Jepang yang berhasil mengambil alih kekuasaan dan kembali mengusulkan nama baru. Dari Batavia tercetus nama baru yaitu Jakarta Tokubetsushi yang berasal dari bahasa Jepang
dengan arti jauhkan perbedaan. Di samping itu, kondisi Batavia memang dikenal sebagai kawasan yang berisi bercampuran dari berbagai bangsa. Nama Jakarta Tokubetsushi kemudian disahkan saat peringatan Hari Perang Asia Timur pada tanggal 8 bulan Desember tahun 1942. Namun, masa kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama karena pada tahun 1945 mereka menyerah pada sekutu. DKI Jakarta. Tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, Indonesia mulai mendeklarasikan kemerdekaan negaranya, sehingga berganti nama menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Archolondus Ishak Zacharias Monotu selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat mengatakan sejak tanggal 30 Desember tahun 1949 dinyatakan sudah tidak ada lagi sebutan Batavia. Ibu Kota Republik Indonesia ini pun mendapat sebutan baru yaitu Jakarta, bahkan bukan lagi Jakarta. Jakarta pada akhirnya dikukuhkan pada tanggal 22 bulan Juni tahun 1956 dan dipimpin oleh gubernur pertama yaitu Sumarno Sastromojo. Pada tanggal 20 bulan Juni akhirnya disahkan sebagai hari ulang tahun Jakarta. Selain itu, Monumen Fatahillah menjadi pertanda bahwa masa itu ia berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Itulah sejarah singkat kota Jakarta dari masa ke masa, saat ini masih menjadi ibu kota Indonesia.